Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Nuril Izzah MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Maulana Syahid Langlang Buana. Di video ini saya akan membahas mengenai materi manajemen sumber daya manusia, yaitu topik pembahasannya tentang seorang HRD di lembaga pendidikan maupun di perusahaan. Baik, di pembahasan pertama saya akan membahas terlebih dahulu pengertian HRD. Kata HRD ini adalah singkatan dari kata bahasa Inggris yakni Human Resource Development, yang dapat diartikan sebagai pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau karyawan adalah salah satu aset yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Dengan begitu, dibutuhkan divisi khusus yang bertugas untuk mengelolanya, yaitu HRD. Jadi, HRD ini adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan karyawan. Jadi, HRD ini adalah bagian atau divisi khusus yang bertugas untuk mengatur serta mengembangkan sumber daya sekaligus kemampuan seluruh karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan. Tujuannya adalah agar karyawan bisa bekerja lebih efektif dan efisien serta mencapai potensi maksimal mereka. Nah, dengan memiliki HRD yang baik di suatu perusahaan bisa memiliki tenaga kerja yang berkompeten dan termotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya saya akan membahas beberapa tugas dan tanggung jawab utama yang perlu dilakukan oleh seorang HRD. Jadi apabila kita ingin menjadi seorang HRD, berikut ada beberapa tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan ini berupa perencanaan rekrutmen. Jadi kita harus menganalisis kebutuhannya terlebih dahulu, mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan rencana strategis lembaga. Kemudian kita tentukan strategi pencarian kandidat yang efektif, termasuk sumber pencarian dan teknik seleksi. Selanjutnya, proses rekrutmen. Nah, membuat alur rekrutmen yang mencakup pengumuman, lowongan, seleksi, dan wawancara. Kemudian, deskripsi pekerjaan. Susun deskripsi pekerjaan atau job description yang jelas untuk setiap posisi. Kemudian apabila sudah melakukan perencanaan rekrutmen, seorang HRD harus menentukan tugas yang jelas untuk karyawannya, menentukan job description, menentukan posisi dan tanggung jawab seorang karyawan. Jadi kita harus menjelaskan secara rinci tanggung jawab dan tugas utama untuk setiap posisi karyawan tersebut. Kemudian menentukan kualifikasi yang diperlukan seperti pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Nah, selanjutnya apabila sudah melakukan penempatan posisi atau job description, selanjutnya melakukan SOP tugas atau standar operasional prosedur. Jadi seorang HRD harus membuat SOP yang jelas untuk setiap tugas agar semua staf memahami langkah-langkah yang harus diikuti. Selanjutnya melakukan pelatihan. Lakukan pelatihan untuk memastikan semua staf memahami dan dapat mengikuti SOP dengan benar. Setelah itu melakukan rencana tunjangan dan kompensasi.
atau yang bisa kita sebut adalah gaji, melakukan rencana gaji karyawan. Yang pertama, membuat struktur gaji yang adil berdasarkan tanggung jawab dan kualifikasi. Terus tunjangan, tentukan tunjangan yang diberikan seperti asuransi kesehatan, tunjangan transportasi, dan lain-lain. Kemudian kompensasi non finansial. Nah, pertimbangkan juga kompensasi non finansial ini seperti pengakuan dan kesempatan pengembangan karir. Nah, selanjutnya kesepakatan dan kontrak kerja. Setelah yang tadi dijelaskan sudah terrealisasikan, selanjutnya membuat kontrak kerja. Membuat kontrak kerja yang mencakup semua hak dan kewajiban, durasi kontrak, dan kondisi kerja. Selanjutnya kesepakatan. Pastikan kedua belah pihak menandatangani kesepakatan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya pemutusan hubungan kerja, melakukan PHK. Nah, seorang HRD ini harus membuat prosedur PHK, yang adil dan sesuai dengan hukum ketenaga kerjaan. Kemudian kompensasi PHK, tentukan kompensasi yang harus diberikan jika terjadi PHK terhadap karyawan. Selanjutnya pensiun, rencana pensiun. Jadi seorang HRD ini juga harus menentukan rencana pensiun, membuat rencana pensiun yang jelas, termasuk usia pensiun dan manfaat pensiun yang akan diterima. Kemudian persiapan pensiun, sediakan program pelatihan untuk persiapan pensiun bagi karyawan yang mendekati usia pensiun. Setelah tahap-tahap perencanaan, kemudian selanjutnya organisasi implementasi perencanaan sumber daya manusia. Sebagai HRD, kita harus mengorganisir implementasi dengan cara berikut. Yang pertama, mendelegasi tugas. Menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit atau departemen terkait. Kemudian penjadwalan dan koordinasi, mengatur jadwal untuk setiap tahapan implementasi dan koordinasikan secara efektif antar unit kerja. Kemudian monitoring proses, memantau kemajuan implementasi secara berkala dan intervensi jika diperlukan untuk memastikan tercapaian tujuan sesuai waktu. Nah, setelah tahap organisasi selesai, kemudian implementasi perencanaan. Pastikan implementasi sesuai dengan perencanaan sebagai berikut. Klarifikasi persyaratan. Komunikasikan dengan jelas persyaratan dan harapan kepada setiap unit kerja. Kemudian pantau dan evaluasi. Pantau kemajuan secara teratur, memulai laporan status dan evaluasi berkala. Yang terakhir, setelah semuanya terlaksana, seorang HRD melakukan pengendalian dan evaluasi. Untuk mengontrol dan mengevaluasi perencanaan manajemen sumber daya manusia dengan efektif dan efisien, maka seorang HRD harus melakukan langkah-langkah ini. Yang pertama, pengendalian kualitas. Melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP dan standar. Kemudian evaluasi kinerja. Gunakan metrik yang relevan untuk menilai kinerja implementasi dan identifikasi area perbaikan. Selanjutnya, feedback dan perbaikan. Berikan umpan balik kepada unit kerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, dengan mengikuti pedoman-pedoman ini atau langkah-langkah ini, kita dapat memastikan manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan maupun di
perusahaan berjalan efektif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, jadi ini semua adalah tugas dan tanggung jawab seorang HRD. Dengan HRD yang baik, perusahaan atau lembaga pendidikan bisa memiliki tenaga kerja yang kompeten dan termotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.